Pemirsa BTB Belitung Televisi Berita bertempat di ruang gedung persidangan DPRD Kabupaten Belitung pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, pemerintahan Kabupaten Belitung menggelar acara memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan Belitung yang ke-182, serta sekaligus menggelar deklarasi tatanan hidup new normal. Untuk mengetahui lebih konkret pelaksanaan dari acara tersebut, mari kita saksikan bersama-sama pemirsa. Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Belitung pada hari Rabu 1 Juli 2020, pemerintah daerah Kabupaten Belitung menggelar acara Rapat Paripurna 1 terbuka untuk umum dalam rangka Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ke-182, sekaligus launching new normal. Berdasarkan pemantauan Belitung Televisi Berita, dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Belitung, pihak Porkopinda, Bupati Kabupaten Belitung, Wakil Bupati Kabupaten Belitung, Camat, Kades, tokoh adat, tokoh masyarakat. Pelaksanaan acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung. Sementara itu, rangkaian acara tersebut adapun sambutan Bupati Belitung, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Andes Haji Abdul Patah secara virtual, pemberian hadiah lomba karya tulis para awak media dengan tema tentang gugus tugas dalam penanganan COVID-19 dan lomba-lomba lainnya.
Belitung indah pemandangan alam, laut dan hutan. Sebelum bicara aku nak nyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi kami pergi sekolah, guru rapat semua disuruh balik. Hari ini alhamdulillah semua kita terlihat sehat dan baik. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna 1 masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2019-2020 hari Rabu 1 Juli 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-182 dengan tertib acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Bupati Belitung. 3. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui video conference. 4. Pembacaan doa. Dan 5. Penutup. Yang terhormat Saudara pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya mewakili ini. Yang terhormat Saudara Bupati Belitung dan Wakil Bupati Belitung beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara anggota DPRD Provinsi Dapil 4 wilayah Belitung dan Belitung Timur. Yang terhormat Saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung. Yang terhormat Saudara Komandan Pangkalan Udara HS Hananjudin. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Yang terhormat Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa Kabupaten Belitung. Yang terhormat Ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Belitung, Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Kabupaten Belitung, Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, Pia Adia Garini, Ikatan Adiaksa Dharma Karini, dan ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan organisasi wanita atau GOW. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta hadirin yang kami hormati, dan tentunya mohon maaf apabila tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan perkenanannya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna 1 masa persidangan 3 DPRD Kabupaten Belitung tahun sidang 2019-2020 dalam rangka memperingati hari jadi ke-182 Kota Tanjung Pandan tahun 2020. Saudara sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 17 tahun 1990 tentang penetapan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tentunya kita akan memperingati hari jadi daerah yang kita banggakan ini bersama dengan penuh kemeriahan dan kegembiraan. Namun untuk tahun ini kita semua memaklumi dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut. Karena kita semua masih kondisi adanya wabah virus pandemi corona yang tidak hanya melanda di daerah kita, akan tetapi di seluruh dunia. Moto kita tahun ini adalah dengan semangat HJKT ke-182 kita gelorakan
tatanan kehidupan baru yang produktif dan aman di Kabupaten Belitung. Sidang Dewan yang terhormat, peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Padan pada saat ini terasa lebih berat mengingat kita berada di masa-masa yang sangat mengkhawatirkan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, di mana di semua sektor perekonomian yang menjadi andalan kita mengalami kelumpuhan total dan cukup mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Walaupun baru beberapa bulan perkembangan wabah pandemi COVID-19 yang kita alami ini, namun efek yang ditimbulkan sangat besar sekali. Ini menjadi tolak ukur rapuh fondasi ekonomi kita ini. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat dirasakan langsung oleh pelaku dunia usaha kita, seperti hotel-hotel yang merumahkan karyawannya, UMKM yang hampir tidak beroperasi, restoran-restoran tidak beraktivitas karena tidak adanya pembeli sehingga terpaksa harus ditutup. Hal ini tentu saja berimbas pada pendapatan masyarakat menurun, bahkan tidak ada sama sekali. Yang lebih pentingnya lagi mengurangi sumber PAD yang merupakan salah satu penopang APBD kita ini. Terjadi pemotongan anggaran dana alokasi pusat dan berkurangnya PAD tentu akan mempengaruhi pembangunan yang akan kita laksanakan, di mana OPD-OPD yang tidak bisa direalisasikan program-program yang telah mereka rencanakan mengingat tidak adanya sumber anggaran untuk kegiatan tersebut. Tidak hanya perekonomian yang terganggu, akan tetapi juga pemerintahan, pendidikan, peribadatan dan interaksi sosial kemasyarakatan pun mengalami permasalahan. Anak-anak tidak bisa pergi sekolah, ke tempat ibadah menjadi sepi, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terganggu akibat pandangan kita semua terfokus pada pandemi COVID-19 ini. Semua menjadi tantangan terberat kita semua yang tidak hanya pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat, dan kita semua tidak tahu kapan ini akan berakhir mengingat sampai saat ini vaksin ataupun obat COVID-19 belum ditemukan. Saudara sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini saya atas nama DPRD Kabupaten Belitung menyambut baik dan memberikan apresiasi dengan pihak eksekutif atas adanya langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi semua permasalahan ini. Dengan sebentar lagi kita akan melaksanakan apa yang disebut new normal atau tatanan baru yang rencananya akan kita laksanakan terhitung hari ini. Hal ini merupakan upaya yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam masyarakat di tengah pandemi dengan tetap menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19 namun mendorong produktivitas masyarakat untuk tetap melaksanakan aktivitas sesuai dengan bidang masing-masing. Pada tanggal 18 Juni 2020 yang telah lalu, dalam rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Belitung, Bupati Belitung telah memaparkan kepada Dewan terkait dengan pelaksanaan tatanan normal baru ini untuk di Kabupaten Belitung ini, sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman dalam masa pandemi coronavirus esensi 2019 di Kabupaten Belitung yang bertujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas dan berkegiatan. Adapun 10 bidang tatanan normal baru produktif dan aman, yakni 1. Bidang kedinasan dan tempat bekerja bagi aparatur sipil negara. 2. Bidang pelayanan kesehatan. 3. Bidang layanan pendidikan dan kebudayaan. 4. Bidang kegiatan kemasyarakatan dan penyelenggaraan acara. 5. Bidang usaha pusat keramaian dan pertokoan atau pasar. 6. Bidang pariwisata. 7. Bidang transportasi publik. 8. Bidang pemerintahan desa. 9. Bidang layanan investasi. Dan 10. Bidang kepemudaan dan olahraga.
Dewan sangat mengharapkan ke-10 bidang tatanan ini merupakan program kita bersama dalam upaya memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 di berbagai aspek, baik penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial maupun ekonomi, agar dapat dilaksanakan secara maksimal dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, agar Bupati Belitung dan seluruh jajarannya mulai melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui OPD terkait sampai ke pemerintah desa, kelurahan, agar hal ini benar-benar dipahami dan tidak menjadi polemik pada saat mulai diterapkan. Sidang Dewan yang terhormat, bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-182 ini, hendaknya dapat kita jadikan momentum untuk kembali menyatukan visi dan misi Kabupaten Belitung untuk menjadikan Kabupaten Belitung lebih baik. Di mana kita semua tahu bahwa secara historis Belanda mengakui K.A. Rahat sebagai Dipati Belitung pada tanggal 1 Juli 1838 dengan membagi Pulau Belitung 6 distrik, yaitu Tanjung Pandan, Sijuk, Puding, Badau, Belantu, dan Lenggang. Dan kita menetapkan tanggal tersebut yang merupakan tonggak awal berdirinya Kabupaten Belitung menjadi hari jadi Kota Tanjung Pandan. Lewat momentum HJKT yang ke-182 ini, mari kita semua melihat kembali rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Belitung 2005 sampai 2025 telah ditetapkan arah tujuan pembangunan Kabupaten Belitung selama beberapa dekade, yaitu sektor pariwisata, perhubungan, dan perikanan. Sedangkan visi misi yang disampaikan oleh Bupati Belitung untuk masa jabatan 2018-2023 yakni mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing, dan inovatif dengan 16 program kerja untuk mewujudkan visi misi tersebut. DPRD Kabupaten Belitung tentunya sangat berkomitmen mengawal hal tersebut terwujud. Untuk itu, Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya diharapkan mulai lebih fokus agar benar-benar dapat menindaklanjutinya. Saudara sidang Dewan yang terhormat, memang dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk kerja yang lebih keras dan sangat berat. Untuk itu, kami mengharapkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai persoalan ini. Kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya agar dapat mefokuskan tenaga dan pikiran untuk dapat melaksanakan program-program pembangunan yang telah diterapkan, terutama untuk menindaklanjuti janji-janji politiknya sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 sebagai dokumen yang memuat visi misi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang telah kita tetapkan. Dalam RPJMD Kabupaten Belitung yang memberikan arah pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, sekaligus digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel, dan transparan, serta meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bukan hanya sebagai slogan semata-mata, akan tetapi harus diwujudkan demi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung khususnya. Awal bulan yang lalu, Saudara Bupati telah melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, JPT, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan bukan semata-mata hanya mengisi kekosongan jabatan yang lowong, akan tetapi benar-benar diharapkan menempatkan orang-orang yang akan mampu untuk mengisi jabatan tersebut sesuai dengan kemampuan intelektual agar nantinya dapat bekerja secara profesional dalam membantu Bupati untuk mewujudkan kerja sesuai visi misinya. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan amanat pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan
yang merupakan wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPRD Kabupaten Belitung selama masa pandemi COVID-19 ini tetap mampu melaksanakan tugas tersebut, bukan menjadi dewan yang lesuk atau lemot seperti anggapan berbagai kalangan. Namun dewan bekerja sesuai dengan koridor aturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada tatib dan kode etiknya. DPRD melakukan kegiatan baik itu rapat dengar pendapat dengan OPD, mitra, atau kunjungan kerja langsung ke lapangan dalam menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dan juga untuk memantau beberapa efektif pemanfaatan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan. Hal ini semata dilakukan untuk dapat menggali informasi langsung di stakeholder untuk menjadi bahan masukan agar dapat mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung. Bukan sekedar untuk menampilkan arogansi dan menunjukkan power kekuasaan legislatif atau DPR. Walaupun selama menjalankan tugas ini, Dewan tidak melakukan liputan langsung atau live streaming, sehingga sebagian masyarakat atau netizen banyak tidak mengetahui apa yang telah dilakukan wakil-wakil rakyat mereka. Beberapa catatan Dewan selama kegiatan ini yang sangat krusial, misalnya terkait evaluasi yang dilakukan Badan Anggaran dengan beberapa OPD terkait mengenai pengurangan dan pengalokasian anggaran terkait dengan penanganan dampak COVID-19. Dalam rapat kerja Badan Anggaran tersebut dengan 16 OPD yang sejak tanggal 5 Mei sampai 12 Juni 2020. Dewan banyak mendapatkan masukan-masukan yang sangat penting terkait dengan adanya pemotongan anggaran tersebut. Untuk itu, kepada pihak eksekutif terkait dengan kebijakan ini, Dewan sangat mengharapkan di masa-masa yang akan datang agar tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang sepihak, meskipun ada petunjuk dari pemerintah pusat, namun tetap selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan legislatif atau DPR Kabupaten Belitung ini, baik melalui unsur pimpinan ataupun alat kelengkapan DPR yang merupakan perwujudan dari masyarakat. Ini semua dilakukan agar Dewan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, seperti terkait dengan pemberian bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 itu. Dewan juga mencatat hasil dari beberapa kunjungan kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi. Banyak permasalahan yang menjadi PR bagi pihak pemerintah daerah. Salah satunya yang menjadi perhatian Dewan adalah lemahnya pengelolaan dana alokasi yang diberikan kepada pemerintah desa. Ketidakefektifnya dalam penggunaan anggaran desa tersebut menjadi sangat disayangkan oleh Dewan. Untuk itu, agar di masa yang akan datang, pemerintah kabupaten lebih fokus untuk melakukan pembinaan yang lebih intens kepada pemerintah desa itu, agar tidak terjadi lagi adanya aparat desa yang bersangkutan dengan hukum karena kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa. Program Satu Desa, Satu Dinasti Wisata yang kita dengungkan selama ini berdasarkan hasil pantauan dari Dewan di lapangan tidak sebegitu efektif, mengingat kos awal yang terlalu besar sementara reward yang kita harapkan masih terlalu jauh, dan ini sangat membebani anggaran dari pemerintah desa. Sedangkan kontribusi untuk desa dan masyarakatnya masih sangat minim dan bahkan belum ada sama sekali. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah kabupaten lebih memfokuskan untuk program jangka pendek agar desa-desa mampu menggali potensi yang ada di desa masing-masing agar lebih cepat progresnya menjadi mandiri dan tidak tergantung lagi dengan dana alokasi yang diterima. Mengingat dana alokasi yang diberikan kepada desa ini adalah kebijakan politik yang sewaktu-waktu bisa tidak ada lagi atau ditarik. Dalam bidang kesehatan, permasalahan yang masih menjadi perlu dibenahi oleh pemerintah daerah dengan adanya kekurangan tenaga medis dokter di beberapa puskesmas yang ada di kecamatan. Untuk itu, agar pemerintah daerah dapat mencari solusi bagi hal ini. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Belitung,
Dewan mengharapkan agar adanya terobosan yang dilakukan untuk pemerintah kabupaten dengan mendukung program-program yang ada di sektor perikanan, pertanian, agar nanti diharapkan tidak ada ketergantungan lagi dengan daerah luar. Dewan berharap adanya pemberian stimulus dalam menunjang dua sektor ini, mengingat dalam pantauan DPRD sektor ini mampu menopang perekonomian selama masa pandemi COVID-19 ini. Pembangunan infrastruktur juga ke depan tentunya diarahkan untuk mendukung kedua sektor ini, tidak hanya sekedar untuk menciptakan kegiatan yang menghabiskan anggaran. Itulah beberapa hal yang menjadi catatan Dewan untuk menjadi tugas kita semua demi untuk menjadikan Kabupaten Belitung yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah kata pengantar rapat paripurna istimewa hari ini. Hal-hal lain yang tentunya akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Untuk itu, pada Saudara Bupati, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak fa inna ma'al wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, mohon baca artinya. Inilah intinya sebetulnya apa yang kita perbuat hari ini. Al-Quran surah Al-Isra 8 ayat. Yang dalam hal ini, di samping itu juga kami mengucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua Staf Pimpin DPRD Kabupaten Belitung, dan yang terhormat Bapak Depur Pemindah, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danut wakilnya, yang terhormat Pak Wakil Bupati, dan yang saya hormati juga Pak Sekda beserta segenap asisten staf ahli, kepala OPD, dan dalam hal ini segenap tokoh-tokoh masyarakat juga hadir, ya, tokoh agama, dan juga saya hormati ibu-ibu yang tergabung dalam GW, dalam ini PKK, adanya dari Dharma Wanita, dan khususnya Dinas Instansi Vertikal, ya, para organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, dan khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang langsung mengikuti acara ini. Pertama-tama tentunya tak hentinya menjawab syukur kepada Allah SWT dengan besar rahmat dan hidayah dilimpahkan pada kita, khususnya kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita dapat hadir sama-sama dalam rangka memperingati ada beberapa hal hari ini yang ulang tahun. Pertama dari Bayangkara, maka kami atas nama pemerintah dan masyarakat Belitung sekaligus mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-74. Semoga Polri ke depan makin berjaya dalam hal menjalankan tugas di negara tercinta kita ini, khususnya di Belitung. Kedua, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Ketua kita pada hari ini juga ulang tahun.
Jadi ini mungkin juga potong tumpengnya sekaligus ini nanti Pak Ketua. Ya semoga sehat-sehat selalu ya, dan panjang umur. Semoga sama-sama jemaah kudatnya ke depan tambah sukses. Dan untuk ketiga, kita memperingati Hari Jadi Kota Pandan yang ke-182 pada hari ini. Baik Pak Sekalian, sebelum lebih jauh menyampaikan kata sambutan saya tadi, mungkin rada-radanya apa sampai Pak Ketua ini lapor pertanggungjawaban Bupati dalam hal tugas dalam 5 tahun ini Pak Ketua. Ya, jadi namun dalam ini ya saya lebih dulu akan menyampaikan kronologis Hari Jadi Kota Pandan ini dan apa sebetulnya maksud dan tujuannya, sehingga ya kita akan lebih tahu ke depan apa yang akan memang harus kita perbuat dan sebagainya. Baiklah Bapak sekalian yang saya hormati, sepintas ya kita ini jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan situ latar belakangnya untuk kita berbuat, merenungkan, mengevaluasi dan sebagainya. Saya dibilang sebagai pelaku di sini. Beberapa hal berkenaan dengan masalah kaitan dengan Belitung ini lebih jauh. Jadi Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ini cetusan awal adalah almarhum Rosihan Said PA sebagai Ketua KNPI, ya mudah-mudahan sebulan yang lalu beliau meninggal. Ini suatu kenangan di KNPI, pada itu saya masih anak gawang, tukang antar surat, tukang barawiri sini, tapi terlibat dalam mencari jejak Hari Jadi Kota Pandan. Dasar awal pemikirnya kenapa? Kita melihat Belitung pada saat itu, ya mungkin tahun ini adalah tahun 89. Melihat keberadaan Belitung, kami pemuda-pemuda kumpul KNPI, ya padahal kita tahu segala sesuatu kekayaan alam di kita ini luar biasa. Maka kami terpikirlah apa yang akan kita perbuat untuk daerah kita ini. Tercetuslah, terinspirasilah adanya Jakarta Fair waktu itu. Yuk kita gali, kita cari apa sih sebetulnya Belitung ini, Tanjung Pandan ini ceritanya. Menelusuri sejarah itu sejak dari zaman kerajaan-kerajaan dulu, zaman Belanda dan sampai ini. Nah saya hampir keliling Belitung ini ke makam-makam kuno, ke makam pentua dan sebagainya, diperintahkan Ketua KNPI. Dan kita ketemulah dengan ahli warisnya dari Cakraningrat ini. Temulah ahli waris Cakraningrat dalam hal ini ya, Kak Arahat itu di situ lengkap dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah kaitan Kota Tanjung Pandan. Dan itu ada dalam bukunya kita buat referensinya. Nah jadi ya sini mungkin juga ahli waris, sebetulnya kita berharap ahli waris dari keluarga Kak Arahat mungkin hadir pada ini juga. Sayang beliau sebagiannya sudah meninggal, terutama dulu Bang Rustam, Bang Yen, Bang Anom yang tahu memberikan dokumen-dokumen. Bang Anom, oh maaf Bang Anom, terima kasih Bang Anom. Ini, jadi ini Bang Anom kemarin kami sudah menceritakan panjang lebar juga dalam ini ya, jajakan sejarahnya. Jadi dia bukan hanya dari mulut mereka-mereka ini, tapi dari dokumen-dokumen yang ada kami telusuri lengkap. Dan diseminarkanlah pada waktu itu oleh KNPI hasil seminar, mengundang tokoh-tokoh sejarawan, dan akhirnya diputuskanlah 1 Juli itu sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Karena apa? KA Cakraningrat ke-8 dikukuhkan sebagai Dipati di Tanjung Pandan ini, yang dikenal rumah Ume, ini kan? Itu ada catat. Kalau mau ingin jelas ada catatnya itu mungkin di perpustakaan kita simpan itu ada kan? Ya kenang-kenangnya itu.
Itulah dokumen yang kelihatannya jelas. Maka di Pati waktu itu adalah bupati sekarang ini, mungkin kira-kira itu. Nah ini satu hal momen yang ingin kita jadikan itu. Kemudian tidak terlepas daripada itu, apa sih sebetulnya lebih jauh yuk kita untuk menjadikan suatu semangat inspirasi lebih jauh. Kita melihat adanya makam pahlawan. Berarti di Belitung ini orang-orang sudah berjuang bagaimana untuk melawan pada itu terus terang rezimnya Sriwijaya kami alami. Ya, ini terus teranglah pada zaman itu Orde Lama itu rezimnya Sriwijaya ini ya pejabat-pejabat semuanya dari sana. Sampai-sampai adat budaya kita pun betul dari kata-kata pun sampai hampir hilang. Kita kan kalau bercakap menyebut kemana itu kemana, tidak ya? Kemana? Kalau nak apa namanya gini, indah. Oi awak tolak kemana? Hilang ke? Oh ganti hampir budaya. Kemudian sisi lain ya sebagai Nusa Kambangan daerah bagaimana maju. Kami akhir mencari bagaimana orang Belitung melawan penjajahan Belanda dulu. Menelusurlah jejak-jejak itu ya sampai akhirnya keliling ke Selat Nasi, ke Manggar, Pak Mohani semacam orang yang seru. Dia diwawancarai, dicari data. Tokoh-tokoh masyarakat pada itu adanya Pak Agik Hidup, Pak Jaya Yakob, Pak Sani Hamid dan sebagainya, orang-orang tua. Akhirnya terjadilah perlawanan rakyat Belitung pertahankan kemerdekaan itu tanggal 25 November. Itu juga produk dari produk KNPI dan sebagainya. Pada saat era reformasi, kebetulan saya sebagai ketua KNPI kita harus tahu juga tentang Belitung ini. Kita melihat tidak hanya melihat keberadaan alam dengan potensinya Belitung ini dengan kekayaannya luar biasa sumber daya alam, lautnya, di daratnya, kayu-kayan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan termasuk tanah subur dan di bawahnya keanekaragaman tambang. Tapi kenapa orang Belitung juga tidak maju-maju pada saat itu? Tidak terlepas semuanya adalah bagaimana tatanan sosial kehidupan masyarakatnya. Saya memang memiliki disiplin ilmu, dulunya itu ada sosiatri, ilmu kemasyarakatan, maka upayakanlah bagaimana melihat, mencari tatanan sosial kehidupan masyarakat Belitung dengan adat istiadat dan budayanya. Kami melakukan pertemuan semua dukun, semua lebay, semua mainang, semua segala macam. Mungkin Pak Salim Yah, ada tidak Pak Salim Yah di sini? Ada Pak Salim Yah? Nah, bagaimana kita keliling Belitung, Manggar segala macam. Akhirnya kita seminarkanlah, maka prosesi tatanan sosial kehidupan masyarakat Belitung, adat istiadat Belitung adalah tercermin dalam pakaian adat, rumah adat, dan perkawinan adat Belitung. Yang juga pada waktu KNPI. Nah inilah utulah kita mengenai Belitung. Dari utulah mengenai Belitung, barulah apa yang akan kita lakukan untuk Belitung. Nah jadi kenali semua Belitung. Jadi nak jadi bupati ke depan harus kenal juga Belitung sekenal-kenalnya. Bukan hanya melihat luarnya. Oleh sebab itulah pada saat saya dilantik tahun 2013 jadi bupati, itu dengan Pak Erwandi, ini Pak Erwandi ya, Pak hadir. Ini. Kami nyusun program untuk pembangunan Belitung ini karena kami paham, Pak Erwandi juga paham tentang Belitung semuanya, dari segi saya juga paham. Pak Hermanto seketua Bapeda, Pak Hermanto ya. 1 tahun Pak, 2014 itu kami hanya membuat suatu perencanaan. Karena perencanaan itu bukan hanya perencanaan ini, tapi harus dilengkapi dengan data-data, harus dilengkapi dengan kajian-kajian, dengan analisis SWOT dan sebagainya. 1 tahun. Maka dulu itu waktu dilantik, apa gawe sana MK Pak Erwandi 1 tahun. Tapi 1 tahun begitu selesai, ya, dalam manajemen organisasi kan ada POAK, planning, organisasi, accounting, controlling. Tahun 2015 kami menjualnya keliling kantor Rwandi. Satu-satunya hasil jualan kami hanya bupati yang dalam sejarah katanya berdiri Indonesianya memaparkan tentang perencanaan pembangunan daerahnya, RPJMD, dan revisi kita tahun 2012
25 ini Pak Ketua. Jadi bukan 2025 sampai 2025, tapi kami revisi waktu itu 2014 sampai 2034. Karena ada beberapa penajam prioritas. Nah inilah kita dalam hal membangun Tanjung ke Kota Tanjung Pandan dan segala macamnya. Dan ya dari dokumen-dokumen itu Pak Andrianov pada itu datang ke Belitung ini karena mereka kita sampaikan benar datang diminta dipaparkan. Di rumah dinas itulah kita paparan tentang program Belitung RPJMD 2014 sampai 2019 dan sekaligus 2014 sampai 2034. Semuanya dibawa dokumen, inilah dijual ke kementerian-kementerian. Alhamdulillah, yang kita cari adalah pengakuan dari program kerja kita di pusat untuk dapat dukungan. Terbitlah PP nomor 3 tahun 2016 tentang proyek strategi pembangunan nasional. 28 daerah di Indonesia yang proyek pembangunan nasional satu-satu ada di Belitung, bangsa Anda. Kita tunjang lagi fokusnya ke arah mana lokomotif kita membangun adalah pariwisata. Terbitlah PP nomor 6 tahun 2016 tentang kawasan ekonomi khusus pariwisata. Lebih daripada itu, kita harus mencari lagi kekuatan dokumen untuk regulasi itu. Maka sekarang kita nerobos dengan perumahan SDA, potensi alam menjadi kawasan geopark. Masih ada lagi satu yang kita terobos, dia belum tercapai karena kait terbit. Adalah fokus Belitung ingin dijadikan sebagai poros maritim Indonesia di wilayah Indonesia bagian barat. Saya sudah beberapa kali FGD dan saya bertemu segala macam dan sudah diputuskan 8 program yang akan difokuskan di Belitung untuk menjadi poros maritim dunia. Salah satu dalam kain ini adalah kain geopark. Kita sudah kerjasama dengan Nottingham. Yang salah mungkin tanggal berapa ini akan kerjasama dengan wali kota Nottingham dengan Universitas Nottingham. Jadi ini Pak Ketua ini dalam taraf persoalan pembangunan. Tetapi lebih jauh Kota Tanjung Pandan itu hanya ada 128 kota di dunia ini yang menjadi anggota WTCF. Di Indonesia hanya ada 3, Jakarta, Bandung, dan Tanjung Pandan. Itu duplikatnya, salah satu hal. Inilah memperingati Kota Tanjung Pandan. Saya dijemput dari Beijing dengan pesawat private. Bolak pergi. Teman Pak Heri yang ikut waktu itu, Pak Heri ya. Dan di pariwisata. Ini waktu dulu. Jadi begitunya kita memperjuang dan saya nerimanya ini dari Beijing karena pusatnya WTCF ini adalah di Beijing. Kami langsung ketemu dengan wali kota Beijing dan setahun kemudian nerimanya ini di Maroko. Serupiah demi Allah dana pemerintah tidak ada keluar. Walaupun Pak jemput dengan private jet. Nah, terserah orang menganggap itu apabila gratifikasi tapi demi Belitung. Nah, dalam ini satu hal kita perbuat demi Tanjung Pandan. Jadi Tanjung Pandan ini sudah mendunia sebetulnya. Setiap tahun harusnya kita ada pertemuan-pertemuan dan mungkin tahun ini katanya kalau terhalang kita adakan di Washington DC. Kita sudah ada undang itu segala macam. Jadi ini Pak, satu hal perbuatan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi untuk hal inilah maka saat sekarang kita melihat Belitung membangun ini terus terang setelah reformasi terbentuknya Provinsi Belitung. Jadi kalau memang ada kurang-kurang kesebelahan itu mungkin tidak akan mudah membalik telapak tangan. Tapi kita sudah punya kantelan secara regulasinya di pusat. Kalau nggak hanya mengharap-harap selama ini belum tentu Belitung ini akan semikian ini. Nah, sekarang kita masih fokus prioritas ke infrastruktur dasar. Bagaimana infrastruktur dasar belum selesai ini. Listrik, jalan, bandara, pelabuhan. Nah, pelabuhan kalau tidak ada PP nomor 6 tahun 2016 tidak akan mungkin Hananjudin menjadi bandara internasional. Ya, Deputi Emir. Nah, tidak. Ini maaf ya, banyak negara-negara. Ini salah satu yang memang harus sebetulnya kita dapatkan regulasi itu. Nah, sekarang ya oke, dalam proses. Sebetulnya dalam hal pengembangan pariwisata ini Pak Ketua, kalau bukan gara kemarin pertama adalah zonasi. Zonasi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berapa nilai investasi yang masuk? 7,5 triliun terhalang. Itu semua. Tapi begitu mereka zonasi ketok palu selesai,
mereka sudah mulai untuk datang membangun di beberapa negara, di beberapa sektor berwisata muncul corona pula. Ini persoalannya. Tetapi ini Persatuan Insinyur Indonesia yang pembinanya Pak Presiden Jokowi, mereka tidak mau tahu urusan corona segala macam. Mereka bulan ini akan segera membangun kapal pelabuhan krus di Tanjung Kelayang. Nah, jadi kalau baru ya ini Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kalau enggak insinyur jangan cubu-cubu nak bercakap-cakap enggak itu insinyur. Orang Belitung kadang-kadang ini ya kan mandai-mandai. Persatuan Insinyur Indonesia. Hari apa kita rapat di online kemarin, Den? Hari apa kemarin, Pak? 2 minggu yang lalu kan? 2 minggu yang lalu. Nah ini jadi banyak sebetulnya rencana-rencana pembangunan di Belitung ini yang akan kita lakukan segala macam. Jadi ini Pak, jadi kita juga sekarang ngemas pelabuhan yang dalam hal ini ya sedang digarap dan sebagainya. Itu juga bandara itu kalau bukan corona sebenarnya diperpanjang runway segala macam. Jadi ini dalam hal upaya membangun daerah kita ini. Dan memang untuk merubah mindset masyarakat ke persoalan pariwisata itu tidak gampang. Tidak gampang. Bali sejarahnya 50 tahun katanya. Sebelum merdeka Bali itu sudah mulai padahal dengan budayanya. Kita baru mencanangkan PP nomor 6 tahun 2016. Nah, untung itu di Kementerian Dalam ini. Jadi masih panjang lah. Dan alhamdulillah ada tapi sebagian masyarakat yang betul-betul dalam hal ini kaitan makin berbagai cara dengan adanya geopark dan segala macam kemarin. Alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan pengakuan dunia juga itu berapa Gunung Paramon dan sebagainya. Hebat. Bahkan belum ada katanya di dunia yang kaitan dengan seperti Gunung Paramon dalam hal pengelolaan masyarakat. Ini satu pengakuan Pak. Jadi ya tidak mudah tapi kita selama ini berbuat. Memang beberapa desa ya selama ini ya termasuk dari saat sekarang ini satu Pak Ketua saya laporkan kaitan ini Desa Terong adalah dijadikan proyek pilot dalam hal program reformasi agraria tahun ini. Jadi beberapa lahan yang mereka kelola ternyata memang belum mendapatkan pengakuan secara sah dan itu. Tapi mereka mengelola lahan ternyata orang Terong tidak rajin berjual tanah, tapi justru rajin bercocok tanam berbuat. Ini hebat ini di Terong. Karena di tempat lain katanya tanah dikapling dibuatkan surat dijual. Orang Terong tidak digarap dulu segala macam tidak bersurat. Ini reformasi agraria mereka akan langsung membuatkan sertifikat. Ini satu hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah kita ini banyak hal ya, yang mungkin saya datang. Jadi saya rasa dalam memperingati hari jadi Kota Tanjung Pandan ini ya kita oriented kami dulu memang untuk sebagai momen kita untuk mengembangkan berbagai sektor dalam usaha itu. Antara lain sebetulnya memang banyak yang terhalang adalah gara-gara Covid. Ini adalah kaitan dengan misalnya bagaimana kita mempromosikan produk UKM sekarang kita apalagi sudah bermain teknologi dan sebagainya. Namun inilah yakin sebetulnya kalau memang tidak ada kendala-kendala seperti itu tapi kami yakin tahun 2034 itu mungkin Belitung sudah seperti Bali. Tapi konsep pusat kesepakatan jangan sampai tahun 2034, tahun 2025 adalah harus sebagai Bali juga Belitung ini. Iya, pemirsa BTB Belitung Televisi Berita, kita masih dalam rangkaian acara Hari Jadi Kota Tanjung Pandan sekaligus launching dari New Normal. Dan di samping saya ini sudah hadir dari Bapak Bupati Kabupaten Belitung, Bapak Haji Sani Saleh. Apa kabar Pak? Sehat walafiat. Bapak, bagaimana nih untuk Hari Jadi Kota Tanjung Pandan nih? Rangkaian kegiatannya apa aja nih Pak? Jadi kita ya, karena kaitan dengan COVID ini, ya kita tidak beberapa agenda kegiatan kita di dalam memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ini, terutama misalnya Expo Belitung, kita melakukan pentas seni budaya daerah juga menurunkan itu ditiadakan. Dalam hal itu. Tapi dalam hal ini ya kita dalam memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ini lebih jauh fokusnya ke arah new normalnya itu. Jadi dalam new normal ini kita sudah membuat suatu peraturan bupati dengan 10 bidang normal untuk
new normal ini ya, gedung baru ini. Nah, intinya dari 10 bidang itu apa saja yang selama ini sudah diperbuat oleh masyarakat itu sudah dibuka semua. Misalnya kan ada toko, tempat pekerjaan dan segala macam dengan konsekuensi adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Oke, satu kalimat yang tadi membuat beberapa undangan dari rapat paripurna 1 ini yang dibawa terbuka untuk umum ya Pak, itu ada kalimat dari Bapak itu tampang kolonial perangai milenial Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu tadi kan, Iya. kita ini kan yang dari kaitan dengan new normal kan, new kan baru, normal kan selama ini yang memang sudah apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan. Dan pelaku-pelaku kan kita inilah. Nah, dari pelaku-pelaku yang kita ini, yang selama ini kita berbuat, nah sekarang ada perubahan dalam hal perilaku harus mengikuti protokol kesehatan tadi. Nah, itulah milenialnya itu. Oke, nah karena Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ini bersanding dengan launching new normal, apa yang disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bapak. Saya berharap, ya, dari memperingati Hari Kota Tanjung Pandan tadi kan sebagaimana gitu tadi kita melihat sudah sekian lama Tanjung Pandan ini, sejauh mana mungkin masyarakat juga sudah merasakan apa yang sudah dirasakan dalam kehidupan tatanan kemasyarakatan dan kesejahteraan di Kota Tanjung Pandan. Ya, memang tidak akan semua orang puas. Nah, dan juga kita berharap harus sadar juga masyarakat yang diam di Kota Tanjung Pandan ini, ya justru ya sekarang hanya ya enggak apa sih yang aku perbuat. Jadi jangan hanya berharap pemerintah untuk berbuat untuk suatu kebaikan, memperindah, mempercayai Kota Tanjung Pandan, tapi masyarakat juga. Ini kita sudah berbuat, masyarakat justru sebaliknya. Nah, ini kan salah satu hal yang kita berharap ke depan ini tolonglah sama-sama ini mempercantik, memperindah Kota Tanjung Pandan ini. Iya, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, sukses untuk kita bersama dan sekali lagi selamat Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ya Bapak ya. Iya, dan juga untuk pemirsa demikian rangkaian acara liputan dari Hari Jadi Kota Tanjung Pandan sekaligus launching dari kegiatan New Normal yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Kabupaten Belitung. Saya Donahe bertugas, selamat siang dan sampai jumpa. Like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yaitu rapat paripurna 1 terbuka untuk umum. Dan saya Donahe saat ini berada di samping Bapak Ketua DPRD Kabupaten Belitung, kemudian juga ada rekan saya Nindi, yang kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai rapat paripurna 1 yang tadi sempat berlangsung. Itu boleh disampaikan Pak? Iya. Tadi telah kita laksanakan rapat paripurna pertama sidang ketiga DPRD Kabupaten Belitung tahun 2020. Iya. Kita laksanakan dalam memperingati HKT. Iya. Kan banyak nasi di begini, harus banyak lauk. Ini nasi yang paling banyak. Iya. Kemudian karena Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ini berbarengan dengan launching new normal nih Pak. Apa kesiapan dari pihak DPRD sendiri Pak? Kesiapan dari pihak DPRD karena ini sudah kesepakatan sebelumnya dengan rapat antara eksekutif dan kesepakatan kita menempatkan normalnya tanggal 1 Juli bertepatan dengan HKT, yang mana di sini kita dalam memperingati HJKT ini dan juga masuk ke new normalnya, sudah Kabupaten Belitung ini untuk jadi lebih baik dan lebih
normal, yang kemarin agak terganggu dengan adanya wabah COVID itu sendiri. Berbarengan. Iya, nah kalau boleh tahu nih Pak, undangannya dari pihak mana saja Pak? Karena kebetulan acara hari ini itu terbuka untuk umum kan? Iya, Undangannya dari pihak mana saja Pak? jadi kalau undangan itu kita dari pihak Forkopimda, istilahnya ada Forkopimda, instansi BUMD, BUMN, Iya. juga dari eksekutifnya, Iya. OPD yang terkait, juga pihak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, yang tentunya kami undang semua. Juga ada forum-forum ataupun persatuan-persatuan dari kalangan-kalangan yang kalangan-kalangan intelektual, juga ada kalangan-kalangan yang bisnis, Iya. yang investasi juga kami undang. Iya. Terkait dengan ini Pak, harapan Bapak sebagai Ketua DPRD apa terkait dengan di launchingnya era new normal ini pada Kabupaten Belitung sendiri? Harapan saya selaku Ketua DPRD mengharapkan dengan di launchingnya new normal ini adalah satu tantangan baru buat daerah kita yang kemarin terkena COVID-19, wabah COVID, dan dengan new normal ini mudah-mudahan gerak aktivitas dari masyarakat agak lebih luas sedikit dengan mentaati protokol-protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Hal-hal seperti itu yang tentunya nanti akan berimbas ke efektivitas ekonomi masyarakat itu sendiri nanti. Jadi hal-hal seperti itu yang kami harapkan dengan HJKT dan new normal baru masih kita secara tidak langsung agak terbuka luas untuk pergerakan di Kabupaten Belitung. Ya, baik. Pemirsa, demikian wawancara bersama Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Bapak Ansori. Terima kasih Bapak. Sekali lagi selamat hari jadi Kota Tanjung Pandan untuk kita semua masyarakat Kabupaten Belitung. Dan saya Donahe beserta kami presenter BTB Belitung Televisi Berita. Sampai jumpa. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ya, pemirsa BTB masih dalam rangkaian acara Hari Jadi Kota Tanjung Pandan sekaligus launching New Normal. Dan di samping saya sudah ada Bapak Ishak Marubi, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belitung. Bapak, bagaimana Pak untuk peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan? Iya, sebenarnya kita mau bikin lebih meriah, tapi kita harus berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini baru mau mulai bangkit kembali dari keterpurukan sosial ekonominya karena ada pandemi COVID-19. Jadi rasa empati kita itu harus kita wujudkan dengan cara membuat kegiatan yang lebih bersahaja, lebih sederhana, yaitu dengan launching sebuah kegiatan disebut dengan tatanan hidup baru sesuai dengan Pergub 23 2020. Kita berkomitmen mengajak masyarakat penuh semangat baru untuk bisa kembali ke tatanan normal baru ditambah dengan keadaan ekonomi yang dulu sudah mereka raih. Sekarang kan sudah kembali ke titik paling bawah. Kita mau mereka bangkit dulu. Jadi momentum HJKT 182 kali ini sangat berbeda dengan yang dulu. Jadi kali ini kita mau mengajak masyarakat lebih bersinergi, berkolaborasi, tambah dengan motivasi yang lebih kuat. Karena yang kita hadapi itu adalah tantangan zaman, tambah dengan perubahan-perubahan karena pandemi. Jadi harus ada lompatan-lompatan yang lebih kuat lagi, lebih jauh lagi. Akan adakah kegiatan HJKT lainnya selain di gedung DPRD sekarang Pak? Menurut saya rangkaian itu sudah selesai. Kita cuma ingin coba merangkum ya kegiatan masyarakat di norma baru ini supaya tahun peringatan HJKT 183 nanti lebih bagus, lebih meriah dengan pertanggungjawaban kemajuan daerah yang bisa dirasakan masyarakat. Intinya di situ.
Jadi HJKT itu bukan sekedar seremoni, tapi juga ini adalah kegembiraan masyarakat karena merasakan adanya kebutuhan mereka yang dipenuhi oleh kinerja pemerintah daerah bersama DPRD. Baik, bisa diberikan wawancara singkat dan langsung bersama Bapak Wakil Kabupaten Belitung, Bapak Wakil Bupati Cek, yaitu Bapak Eko Meroni. Terima kasih sekali lagi, selamat hari jadi Kota Tanjung Pandan ke-182. the sky. We are heroes tonight. Yeah, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. The sky, we are heroes tonight. Yeah, I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini 1 Juli 2020 berkenaan dengan Hari Jadi Kota Pandan, maka kita launchingkan new normal bagi Belitung. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.